Jadi untuk cuaca yang dibutuhkan nenas ini sebetulnya biar cepat perkembangannya penghujan sebetulnya. Kalau banyak hujan dia lebih segar dan lebih cepat dia perkembangan buahnya matang atau masak nenasnya. Kalau yang kita perhatikan ya dari dulu sampai sekarang ini semenjak kita menanam nenas, masalah iklim sebetulnya tidak berpengaruh untuk perkembangan pohon nenasnya. Karena memang di saat hujan atau musim kemarau semenjak kita tanam tetap dia rata-rata di umur 2 tahun kita bisa panen. Ini dari segi warna ya, kita bisa lihat misalnya nenas itu kalau sudah dia mulai menguning berarti dia sudah mulai matang, sudah bisa dipanen. Contohnya seperti begini, ini kan sudah sangat menguning. Inilah yang kita bisa panen dan sudah memang masak lah untuk bisa dipanen. Saat pemanenan, ya memang kita harus biasakan untuk pemanenan nanas itu karena sistemnya tradisional harus pakai pisau, ya untuk memotong pucuk dari nanas itu. Harus kita potong dia. Supaya dia nanti kalau kita potong dia dengan pisau, dia tidak menimbulkan cabang-cabang dari bekas yang kita panen buahnya. Karena kalau pakai pisau ikut semua nanti batangnya ini terikut, jadi tidak menghasilkan tunas-tunas yang baru. Semenjak kalau memang kita panen petik gitu aja ini nanas, itu nanti bisa numbuh cabang, tapi tidak bagus cabang yang dihasilkan dari pucuk nanas itu. Perawatan nanas itu biar kita sudah panen atau belum panen tetap harus terjaga kondisi lahan yang sangat bersih. Itu saja. Kalau saya di sini misalnya punya lahan 1 hektar, bisa saya menghasilkan buah nanas sekitar setiap minggunya sekitar 200 buah. 200 sampai 250 seperti gitulah. Kadang nggak menentu ya, nggak menentu. Kadang bisa lebih, kadang bisa, tapi rata-ratanya kita taruhlah di sekitar 200-250 per minggunya. Kalau 1 tahun memang ada musimnya nenas ya. Kalau kita nanti dilihat di musim Desember sampai Januari itu memang sangat langka nenasnya, buah nenasnya. Biasanya tidak keluar buah nenasnya di sana. Paling ada nanti hanya beberapa biji kita bisa panen. Mungkin paling banyak 20 atau 30 buah itu nanti di bulan Desember atau sampai dengan Januari. Iya, pemangkasan, mengurangin cabang-cabang atau tunas-tunas yang bertumbuh. Jadi kita rawat dia kalau bisa dia tetap terjaga mungkin atau 5 pohon lah yang tetap tumbuh di dalam satu pokok itu yang mengelilingi pohonnya, tunasnya. Itu tergantung perawatan kita kalau perledangan nenas ini. Kalau kita rajin atau sangat baik merawat pohon nenas itu bisa sampai 50 tahun pohon nenas ini. Ya, untuk penyaluran nenas yang ada dari desa kita, dari Huta Gurgur atau Desa Unaru 1 Kecamatan Sipahutari ini ke segala penjuru yang ada di Sumatera Utara ini ya, hampir rutin setiap minggunya itu dikirim ke Aceh, ke Medan, kota-kota besar di Sumatera Utara yang jelas kan. Nah ini masuk juga kita ke Padang kan, ada yang dibawa ke Pekanbaru, ada sekarang yang dibawa ke Batam kan, rutin. Jadi hampir ke seluruh penjuru Nusantara ini. Nah, mungkin ada juga sekarang sudah masuk ke daerah Jakarta, ke Pulau Jawa. Kalau keluar negeri pernah dulu dari Kecamatan Sipahutari ini diekspornya itu ke Singapura. Tapi belakangan kita berencana mau ngekspor nanas ini dari desa kita ini ke Mesir sama ke Kuala Lumpur. Tapi karena situasi pandemi langsung pada saat itu kita udah siap-siap mau ngekspor, tiba-tiba pandemi COVID-19 akhirnya tertunda. Kalau misalnya dia dibawa ke Medan atau mungkin ke daerah-daerah yang suhunya atau lebih panas dari desa kita ini, mungkin dia bertahan di sekitaran 5 hari atau 6 hari tahannya itu. Tapi kalau misalnya di desa kita ini dia setelah kita petik masih bisa bertahan sampai 7 hari.
Kalau misalnya dia dibawa ke luar negeri atau diekspor, itu kan harus di tempat yang agak sejuk lah atau pendingin ya. Misalnya seperti sekarang ini banyak yang dibawa ke daerah Jakarta, itu pakai kontainer yang pakai pendingin, dia supaya terjaga suhunya itu nyampe di Jakarta masih buahnya itu masih segar. Omset memang secara real kita tidak pernah ini ya, karena memang kita hitung-hitungan mingguannya, yang jelas kita bisa menghasilkan uang setiap minggunya, dan itu yang dipakai masyarakat atau kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, juga menyekolahkan anak-anak. Iya, nenas memang bisa dibikin jadi olahan-olahan yang sangat banyak ya, tapi memang kalau kita lihat itu seperti dibawa ke kota-kota, ada yang dibikin jadi sele, ada yang dibikin jadi makanan rujak contohnya, ada dibikin contohnya jadi bikin kue-kue, contohnya nastar-nastar nenas. Tapi di desa kita coba sekarang itu kita mau coba olah dan sudah kita produksi, bikin keripik nenas, juga bikin dodol nenas. Itu yang baru kita gelutin sekarang ini. Memang di situ ya ada suka dukanya, ada enaknya, ada juga pahitnya bertani nanas ini. Tapi memang kalau secara ekonominya, jujur kita lebih enakan, banyakan di enaknya daripada di dukanya. Karena begini, harga nanas itu contohnya di Desember atau Januari, tapi kan sangat langka buah nenasnya. Itu harga nenas bisa sampai contohnya 3.000, 4.000, tapi buahnya tidak ada. Tapi di saat dia musim nenasnya itu, ya harganya seperti gitu-gitu aja, di bawah tetap standar sekitar 2.000. Di situ tidak ada. Tapi kalau kita lihat memang sekarang kita pergi atau kita lihat di kota, misalnya saya pergi ke kota Medan, saya coba menawar nenas. Dia di sana dijual sampai 10.000, 15.000. Padahal di desa kita itu dibelinya hanya 2.000 rupiah. Kan? Disitulah kadang kita miris yang petani nanas ini. Kok bisa seperti begitu? Kan? Tapi memang ada juga seperti gini. Di saat buah, contohnya ada buah durian, ada buah mangga, ada rambutan, bersaing di pasaran. Kan? Jadi nanas ini ditinggalkan kebanyakan. Akhirnya nanas kita ini terkadang kurang laku di pasaran. Jadi banyak yang toke-toke atau tengkulak-tengkulak kurang, dengan alasan nggak laku di pasaran karena banyak rambutan, banyak durian, banyak mangga. Nah itu suka duka yang kita alamin petani nanas ini. Makanya kita berharap kepada pemerintah, karena di desa kita atau kecamatan Sipahutar ini mayoritas di sini kan semua bertani nanas. Itu pertanian yang utama ya, yang paling utama, itu yang menghasilkan ekonomi di masyarakat. Himbauan kita kepada pemerintah supaya memperhatikan, misalnya ada bantuan pendirian pabrik contohnya yang menampung buah nanas ini di saat musimnya, di saat musim nanas. Karena di saat musimnya terkadang nanas ini kadang mau sampai busuk di pohon, karena tidak bisa diangkut atau tidak laku di pasaran. Itu suka duka kita bertani nanas ini. Masukan saya kepada masyarakat yang ingin memulai bertani nanas, ya memang harus diperhitungkan ya, karena memang seperti yang sudah kita geluti, bertani nanas itu yang seperti bilang tadi sebetulnya simpel, tidak terlalu rumit bertani nanas ini. Yang lahan yang paling utama sebetulnya, persiapan lahan yang sangat matang ya. Mohon bantuannya kan pemerintah untuk memperhatikan petani nanas yang ada di Kecamatan Sipahutar, karena kita lihat ini yang mungkin setiap hari yang diangkut ke kota-kota besar di Sumatera ini sangat banyak. Kalau misalnya ada pabrik di sekitar Kecamatan Sipahutar ini, tidak perlu jauh-jauh atau mungkin harganya pun sudah mungkin lebih bisa dinikmati masyarakat buah nanas ini atau pertanian nanas ini. Mungkin nanti masyarakat semakin semangat lah untuk bertani nanas ketika penjualan nanas ini bisa laku ke pabrik atau ke pasaran. Kalau misalnya ada pabrik, ini berarti mengurangi pembusukan di lahan-lahan masyarakat. Dan juga mengurangi produk untuk dikirim ke kota-kota. Artinya tetap kalau ada sudah dibuka pabrik, contohnya di Kecamatan Sipahutar ini atau di Tapanuli Utara ini, kan berarti kan meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan semangat masyarakat untuk mengembangkan pertanian nanas. Itu harapan kita.
Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Beta Mangula setiap hari Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di